bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Pemirsa, kasus perundungan kembali terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Dan kali ini korban perundungan dinyatakan meninggal dunia setelah 3 tahun dibully oleh teman-temannya di sekolah. Kasus ini berada di daerah Cihanjuang, di Cimahi Utara, Jawa Barat ya, menimpa anak SMK ini berinisial N ya, yang dinyatakan meninggal dunia pada 30 Mei 2024. Jadi N ini mengalami kasus perundungan sejak di bangku kelas 1 SMA hingga kelas 3 pemirsa. Dan ini yang agak janggalnya, Aminah dari orang tua korban menyatakan bahwa segala upaya telah dilakukan termasuk mendatangi pihak sekolah, menghubungi para pelaku bullying di sekolah sampai melaporkan kasus ini. Namun dari pihak sekolah ini menanggapi kasusnya biasa saja. Artinya tidak ada tindakan yang dianggap memang layak untuk menghentikan kasus ini. Dan kasus ini terus berlanjut bahkan membuat almarhumah ini menjadi tertekan, kemudian terkadang kejang-kejang sampai mengigau ya pemirsa. Dan almarhumah ini terakhir ini sempat menggigit-gigit dari bagian mulutnya ya, menggigit lidah begitu, nampaknya emosi yang tidak terluapkan ya. Jadi dia marah-marah sendiri, kemudian terlihat dari ekspresinya sangat mengalami tekanan yang luar biasa karena tidak bisa meluapkan emosi dan kemarahannya. Dan menurut saksi nih dari teman-teman di sekolahnya mengatakan bahwa almarhumah ini sering dibully dengan cara misalnya nih disuruh menggendong temannya dari kelas ke toilet dan lain sebagainya, dan itu berlangsung selama 3 tahun pemirsa. Ini patut jadi perhatian untuk kita semua, terutama bagi kita para orang tua nih, agar memberikan edukasi terutama masalah etika dan juga saling menghargai. Karena edukasi yang paling utama itu berasal dari dalam rumah nih. Jadi anak-anak kita harus mengetahui mana batasan-batasan yang perlu kita lakukan. Mungkin kalau hanya sekedar bercanda atau bercanda, mungkin sekedar bercanda atau bergurau dengan teman itu boleh-boleh aja. Tapi yang jelas kita harus punya batasan, dan yang memberikan batasan-batasan ini juga orang tua. Kemudian untuk pihak sekolah mungkin perlu ditingkatkan untuk sanksi bagi para pelaku perundungan ini karena tidak ada kapoknya nih. Ini kalau kita lihat-lihat lagi beberapa kasus di anak-anak sekolah, ini juga banyak yang menyebabkan kematian akibat perundungan. Tidak terkecuali kasus Vina kemarin ya, yang di Cirebon yang sempat viral lagi, itu juga ternyata selama masa sekolahnya atau selama hidup, itu Vina juga kerap mengalami perundungan oleh teman-teman di sekolah. Ini juga harus menjadi perhatian untuk pemangku kebijakan nih, terkhusus Pak Nadiem. Tolong hal-hal yang seperti ini Pak Nadiem diperhatikan nih, jangan sampai kita mikirin naikin UKT tapi kasus perundungan hingga selesai. Ini mungkin bisa dibahas oleh menteri-menteri terkait dengan juga DPR ya, bagaimana cara menyelesaikan kasus ini yang nyata-nyatanya ini membuat anak-anak muda potensial kita itu stres, bahkan sampai menyebabkan kematian. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kalau tadi perundungan, kali ini juga masih dari dalam Indonesia ya. Berita selanjutnya ini adalah rupiah anjlok menembus angka 16.300 rupiah. Lalu apa tanggapan Presiden Joko Widodo mengenai rupiah anjlok ini ya? Jadi pemirsa, ini baru-baru ini nilai tukar rupiah menyentuh di angka 16.300 rupiah per dolar Amerika ya. Jadi memang menurut Presiden saat ini nilai tukar uang dunia itu sedang menurun. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Dan Presiden sendiri menganggap ini masih dalam tahap yang wajar. Tapi ini menurut
Menteri Bahlil, ini juga pemerintah sedang melakukan upaya-upaya dengan lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan keuangan ya, seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan lain sebagainya, untuk tentu saja mencari solusi-solusi terbaik agar ekonomi kita tetap bertahan dalam posisi ekonomi yang baik saat ini. Tapi kalau misalkan kita perhatikan atau kita lihat-lihat, sudah menyentuh angka 16.300 itu sangat mengkhawatirkan kalau menurut aku pribadi ya. Karena apa? Dulu Indonesia pernah juga di eranya Pak SBY itu kalau nggak salah pernah di 9.000, bahkan pernah juga di 8.000 ya. Ini sudah 16.300. Apakah memang semuanya atau hanya Indonesia aja nih yang mengalami keanjlokan dari mata uang ini? Wah, kita tunggu nih informasi berikutnya, mudah-mudahan segera ada kabar baik agar rupiah bisa segera menguat kembali. Dan artinya iklim perekonomian di Indonesia juga akan stabil. Karena kalau misalnya kita terus turun nilai tukar rupiah, artinya segala macam produk-produk yang kita jual juga itu akan turun harganya. Karena kita kan semua transaksi menggunakan dolar Amerika nih pemirsa. Wah, ini suatu keuntungan bagi Amerika. Kalau mau beli barang dari Indonesia bisa harga murah, tapi Indonesia dapatnya sedikit. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.